Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini, salam sukacita. Marilah kita bersama-sama siapkan hati kita untuk memperdalam akan kebenaran firman Tuhan. Yang saat ini kita masuk pelajaran yang ke-6 dengan judul Berlagak Seperti Allah. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga sebelum kita membahasnya. Bapa Surgawi, kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hadir saat ini menuntun hati dan pikiran kami, agar mampu memahami akan kebenaran firman, dan pelajaran ini boleh menjadi pelajaran yang indah bagi kami dalam perjalanan iman kami menuju ke tanah Kanaan Surgawi. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir bersama kami dalam nama Yesus. Amin. Ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Yesaya pasal 25 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Saudaraku, Tuhan menyingkapkan konflik antara kebaikan dan kejahatan di hadapan Yesaya. Kedua pihak tersebut bertarung untuk menguasai individu manusia. Kadang-kadang tampak bahwa penguasa dunia ini mengambil kendali atas bangsa-bangsa. Tetapi sebenarnya Tuhanlah yang mengendalikan. Tuhan tetap menjadi pemenang. Dan setiap orang yang berpihak di sisi Tuhan akan meraih kemenangan. Sementara kerajaan dunia ini akan hilang, akan binasa untuk selama-lamanya. Mari kita ringkaskan pelajaran kita. Pelajaran yang pertama, kehancuran bangsa-bangsa. Yesaya pasal 14 ayat 26, itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan mengutuk bangsa-bangsa yang akan, bahkan yang telah menjamah umatnya. Karena umatnya adalah biji matanya. Saudara, luar biasa. Tuhan ternyata tidak meninggalkan umat-umatnya. Tuhan selalu bersama-sama dengan umatnya. Tuhan selalu membela umatnya. Dan kehancuran bangsa-bangsa akan terjadi jika bangsa-bangsa itu terus menolak akan umat Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk kita semua. Dan Dia selalu membela kita. Kita selalu ada di posisi yang menang. Dia selalu mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita, membawa kita kepada kemenangan, bukan kepada kehancuran. Kemudian di dalam buku Prophets and Kings, chapter 20 halaman 499, Peninspirasi berkata, dalam buku catatan tahunan sejarah umat manusia, pertumbuhan bangsa-bangsa, bangunnya dan jatuhnya kerajaan-kerajaan, tampaknya seakan-akan bergantung atas kehendak dan kuasa-kuasa manusia. Terjadinya peristiwa-peristiwa tampaknya sampai pada satu taraf yang tinggi, hanyalah ditentukan oleh kuasa, ambisi atau ulahnya. Tetapi dalam firman Allah, tirai itu disingkapkan dan kita memandang ke atas, ke belakang, maka sepanjang segala permainan dan aturan permainan, perhatian dan kuasa terhadap nafsu manusia, perwakilan-perwakilan Dia yang berkemurahan, dengan diam-diam, dengan sabar, menjalankan rencana-rencana kehendaknya sendiri. Nah, lihat, Tuhan ternyata bekerja di belakang kita, bekerja di samping kita, bekerja di depan kita untuk merancangkan sesuatu yang terbaik. Poin selanjutnya, nasib Babel diramalkan. Yesaya 13 ayat yang ke-17 berkata, lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Babel bukanlah bangsa yang berpengaruh ketika ayat ini dituliskan, saudaraku. Yesaya menjelaskan akan kejatuhan Babel di masa depan dengan membandingkan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, boleh buka dalam Yesaya pasal 13 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Seperti yang Yesus lakukan ketika Dia meramalkan kehancuran Yerusalem dan menghubungkan dengan peristiwa kedatangannya yang kedua kali. Tuhan mengendalikan peristiwa itu, dan Ia membiarkan orang-orang yang terlibat melakukan kehendak mereka sendiri. Babel menjadi salah satu ibu kota kerajaan Media Parsi. Ketika Alexander Agung memasuki Babilonia, kondisinya sudah memburuk. Ia secara bertahap tenggelam dan diabaikan. Lihat,
ternyata waktu Tuhan yang kendalikan. Dan Tuhan tahu kapan bangsa itu akan hancur. Tuhan tahu waktu saudara. Dan Tuhan rindu saudara untuk datang sebagai milik kepunyaannya, milik kesayangannya, sehingga boleh diselamatkan. Poin selanjutnya, bintang yang hendak menyamai yang maha tinggi. Yesaya pasal 14 ayat 22. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Raja Babel digambarkan sebagai sosok yang sombong. Banyak Raja Babel yang seperti ini. Anda boleh buka dalam Daniel pasal 2 ayat 5, Daniel pasal 3 ayat 7, Daniel pasal 4 ayat 30, dan Daniel pasal 5 ayat yang kedua. Namun, bagian Yesaya ini cukup puitis dan alegoris. Ia menunjukkan akar masalah yang sebenarnya, yaitu raja sejati Babel, yaitu Lucifer, si ular tua itu yang disebut iblis atau setan dalam Wahyu pasal 12 ayat 9. Lucifer ingin menjadi seperti yang maha tinggi dan menyatakan, aku adalah Allah. Sifatnya bertolak belakang dengan sifat Tuhan karena merendahkan diri Tuhan. Saudaraku, inilah sifat dari Lucifer. Selalu ingin merendahkan Tuhan. Adakah sifat-sifat ini ada di tengah-tengah kita? Jika kita coba ingin merendahkan Tuhan, merendahkan sesama, bisa saja kita sama dengan Lucifer. Berhati-hatilah. Mari kita tetap jaga supaya kita di bawah tuntunan sorga, di bawah pangeran yang selalu membawa kemenangan, yaitu Yesus sendiri. Dia akan mengalahkan semua kerajaan di bumi ini. Jangan kita berpihak kepada Lucifer. Poin selanjutnya itu akhir dari kerajaan Babel. Yesaya pasal 14 ayat yang ke-20. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Nasib Raja Babel ini sudah diramalkan oleh Yesaya dalam Yesaya pasal 14 ayat 18 sampai 20. Kehancuran dan dilupakan untuk selama-lamanya sudah dicatat jauh sebelumnya. Nasib mereka yang dengan rendah hati melayani Tuhan akan sangat berbeda dengan yang dialami oleh Babel. Meski demikian, saudaraku, Babel belumlah lenyap pada saat itu. Ia masih bekerja melalui kekuatan yang sombong dan kejam yang menindas umat Allah. Arti Babel adalah kebingungan sebenarnya. Tetapi bisa juga berarti gerbang para dewa. Dalam bahasa Kasdim. Saudara, Babel adalah gerbang yang lebar yang mengarah pada kehancuran. Sebuah upaya untuk mencapai keselamatan atas dasar kemampuan diri sendiri. Itulah Babel. Tatkala kita berusaha mencapai dengan kemampuan diri sendiri, sama dengan Babel, saudara. Alkitab mendorong kita untuk memilih gerbang sorga, bukan gerbangnya Babel. Gerbang sorga, Bethel. Mereka yang mengikuti Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat pribadi mereka, dengan iman mereka akan memasuki gerbang ini. Marilah kita terima dengan iman. Dengan demikian kita akan berjalan masuk melalui gerbang sorga yang akan menuntun kita kepada keselamatan untuk selama-lamanya. Kemudian kemenangan akhir, poin selanjutnya. Yesaya pasal 24 ayat 1. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Tuhan akan mengakhiri dunia ini dan Ia akan beritahukan kepada sebagian orang-orangmu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula, dan kepada yang lain, mereka sudah mati tidak akan hidup pula. Yesaya pasal 26 ayat 19 dan ayat 14. Pada hari ketika Tuhan akan datang membebaskan umat kesayangannya, mereka akan meluapkan sukacita kemenangan mereka. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Kemudian Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudaraku, inilah keselamatan yang sementara kita nanti-nantikan. Sebelum Tuhan mengakhiri tindakannya itu dan memperbarui bumi ini, bumi akan rusak. Dan saudaraku,
bumi kemudian akan diperbaharui, di mana umat-umat Tuhan pada akhirnya akan tinggal kembali di bumi ini yang sudah diperbaharui. Inilah kerinduan kita bersama. Kemenangan terakhir atas dosa akan membawa umat-umat Allah kepada kerajaan kemuliaan. Bagian yang kedua, untuk kemenangan akhir, kita kembali boleh dapatkan bahwa di dalam Yesaya pasal 25 ada lagu pujian kepada Tuhan di hari kedatangannya yang kedua kali. Lagu ini terdiri dari 3 bagian. Lihat, ada 3 bagian. Kita coba lihat. Bagian yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tuhan dipuji karena ia menjadi pengantara bagi umatnya. Menjadi pengantara bagi umatnya. Siapa pengantara itu? Yesus sementara mengantarai saya dan saudara. Kemudian ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Tuhan mengadakan jamuan bagi umatnya. Kemudian bagian yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Tuhan dipuji atas apa yang ia lakukan. Dan saudara, Yesaya pasal 26 memperkenalkan umat yang ditebus itu dengan kata-kata seperti ini. Mereka adalah umat yang benar. Mereka adalah umat yang setia, penjaga kebenaran. Mereka adalah umat yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Mereka adalah umat yang mencari Tuhan. Adakah ciri-ciri ini di dalam diri dan praktek hidup saudara-saudara? Ini tantangannya untuk kita. Apakah kita adalah umat yang benar, yang setia, yang terus menjaga kebenaran? Apakah kita adalah umat yang terus menjaga dan mencari akan Tuhan setiap saat dan percaya hanya kepada Tuhan? Saudara, inilah tantangannya. Inilah janji Tuhan kepada umat-umat Tuhan yang setia, yang akan ada di dunia baru. Aku, Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Yesaya pasal 27 ayat yang ketiga. Inilah jaminan yang terakhir bagi kita. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan melindungi kita. Kita hanya percaya saja. Percaya saja bahwa ini pasti. Dan kita pasti akan hidup. Kutipan yang terakhir dari buku The Desire of Ages, chapter 34, halaman 331. Pena inspirasi sekali lagi berkata, barang siapa yang menerima perkataan Kristus dan menyerahkan jiwanya pada tangan penjagaannya, kehidupan mereka setuju dengan perintahnya, akan mendapat damai dan ketenangan. Tidak ada perkara di dunia ini yang dapat menyedihkan mereka bila mana Kristus menggembirakan mereka dengan kehadirannya. Di dalam penyerahan yang sempurna, terdapatlah sentosa yang sempurna. Tuhan berkata, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada mulah ia percaya. Yesaya 26 ayat 3. Boleh jadi kehidupan kita ini tampak kusut, tetapi jika kita menyerahkan diri kita kepada Khalik, ia akan membawa pola hidup dan tabiat yang akan memuliakan nama Tuhan saja. Dan tabiat yang demikian menyatakan kemuliaan tabiat dari Kristus akan diterima masuk ke dalam firdaus Allah. Manusia yang telah dibaharui akan berjalan dengan Dia karena mereka itu dinyatakan layak. Saudara, saya percaya kita mau layak ada di hadapan Tuhan. Mari senantiasa kita mencari Dia, berjalan dalam kebenarannya, selalu percaya kepadanya, dan menghidupkan satu kehidupan yang benar. Kita akan menjadi umat Tuhan yang siap bagi kerajaan kemuliaan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu nyata bagi kami. Kami boleh memperdalam akan kebenaran firman-Mu. Biarlah ini boleh menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Karena kami rindu untuk pindah dari dunia yang penuh dengan tantangan masalah ini ke dunia yang penuh dengan sukacita dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan karena Engkau siapkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengarkan doa kami. Hamba datang dan menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah bersama-sama memperdalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita.